Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Taruna Bahari, yang saya sebut nama beliau Bapak Sulaiman Ayusuf MPD. Yang kami hormati tim Dewan Juri yang hari ini sudah sangat bersemangat. Yang kami hormati Bapak Ibu staf Dewan Guru yang hari ini sempat ikut serta menghadiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam SMK Taruna Bahari, bidang keagamaan dari staf batalion. Yang kami hormati para peserta rangkaian kegiatan pertama peringatan Maulid Nabi, yakni Lomba Cerdas Cermat, serta para pendukung taruna-taruni yang hari ini sudah sangat luar biasa. Saya sapa dulu, mana semangatnya? Oke, terima kasih. Saya berharap kegiatan ini akan berlangsung dengan baik, jadi diharapkan tidak ada yang discuss, ya. Puji syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan izinnya lah sehingga kita masih diberi kesempatan, kekuatan untuk bisa sama-sama menghadiri acara pembukaan rangkaian kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam SMK Taruna Bahari. Salawat serta salam tanpa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, dan insya Allah segala kebaikannya akan sampai kepada kita semua selaku pengikutnya yang setia sejak akhir zaman. Amin ya Allah. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara kita pada kesempatan ini yakni acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan, dan acara ketiga penutup. Marilah sama-sama kita buka acara pembukaan rangkaian kegiatan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam SMK Taruna Bahari dengan melafazkan basmalah. Selanjutnya kita beranjak pada acara kedua, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Namun kiranya dimohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Sekolah untuk sekaligus membuka seluruh rangkaian kegiatan kita pada peringatan Maulid Nabi ini dengan resmi. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu staf Dewan Guru dan tata usaha yang hadir pada kesempatan ini, adik-adik panitia pelaksana kegiatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah tahun ini. Adik-adik peserta yang insya Allah hari ini akan mengikuti lomba cerdas cermat, insya Allah ini akan bersaing dengan profesional, dan insya Allah kegiatan kita hari ini akan berjalan dengan lancar. Amin. Salawat serta salam marilah kita sama-sama haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri teladan kita insya Allah sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama patutlah kita bersyukur
dan memberikan apresiasi kepada kita semua, karena alhamdulillah tahun ini pada saat kegiatan pembelajaran tatap muka, Bapak Ibu sekalian menginisiasi kegiatan kesiswaan, dan saya pikir ini sangat penting untuk kita kembangkan, dan insya Allah ini awal kegiatan akan muncul di SMK Darul Bahari sampai ke depan, karena kegiatan-kegiatan seperti ini sangat penting untuk pengembangan kompetensi daripada peserta didik. Dan untuk sekarang itu dalam atau dari segi keagamaan, tentunya dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, memang di kita Gorontalo ada beberapa tradisi yang dilaksanakan, dan mungkin saat ini adik-adik sudah mengetahui bagaimana tradisi di Gorontalo, bagaimana keadaan, seperti apa peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang kita rayakan di Provinsi Gorontalo. Dan kegiatan hari ini merupakan bagian daripada kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka mengingat sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk kita di SMK Darul Bahari ini ada beberapa kegiatan yang sudah disampaikan oleh panitia ke saya. Yang pertama adalah LCC atau Lomba Cerdas Cermat, yang ruang lingkupnya tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang berikut ada lomba telangga, dan dari kemarin saya pantau itu sudah ada yang merancang telangga yang akan dilombakan atau dipertandingkan pada besok atau hari Sabtu. Kemudian insya Allah di hari Sabtu juga itu ada peringatan Maulid Nabi besar secara tradisional, atau kita isi dengan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz, atau yang kita undang insya Allah di hari Sabtu. Nah, insya Allah kegiatan ini akan menambah pengetahuan kita dari segi agama, terutama dalam ruang lingkup tentang teladan kita baginda Rasulullah SAW. Nah, ini saya berharap tentunya adik-adik sekalian peserta ini sudah diberikan materi-materi tentang lomba pada hari ini, dan ini saya berharap tidak hanya dipelajari pada saat lomba, ya. Insya Allah ini harus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena yang berisi dalam envelope ini tentunya tentang sejarah kenabian Rasulullah SAW. Kapan lahirnya, siapa pamannya, siapa ibunya, bahkan kapan wafatnya. Nah, tentunya adik sekalian sudah mempersiapkan itu. Makanya insya Allah silakan berlomba, dan kalau informasi dari panitia untuk hari ini kelas 10. Nantinya kelas 10 ini akan mewakili tingkatannya untuk berlomba dengan kelas 11 dan kelas 12. Makanya saya berharap walaupun adik-adik kelas 10 jangan kalah bersaing dengan kelas 11 dan kelas 12. Karena soalnya ini umum, materinya umum, sehingga siapa saja bisa belajar dan bisa bersaing dengan siapa saja. Karena belum tentu kelas 11 mampu bersaing dengan kelas 10 atau kelas 11.
Makanya silakan bertanding mengikuti lomba secara sempurna. Ini yang saya harapkan. Karena setelah ini mungkin kelas 11 yang akan bertanding di tingkatannya. Kemudian kelas 12. Makanya pertahankan, usahakan yang juara satu hari ini itu akan mampu bertahan dengan kelas 11 atau kelas 12. Dan insya Allah yang dapat juara ada hadiah juga, walaupun hanya sertifikat. Piagam penghargaan. Saya saja piagam penghargaan saya di SMP SMA itu masih ada, masih tersimpan. Juara satu pertandingan takraw, juara satu lomba ajan, juara satu khotbah. Makanya ini awal dari kegiatan kita, insya Allah kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah kita ini akan selalu muncul. Tentunya peran daripada Bapak Ibu guru yang selalu mendukung kegiatan seperti ini yang sangat diharapkan. Kalau perlu untuk ke depan ada lomba matematik, terutama untuk putra, lomba kultum misalnya, atau lomba khutbah tiap hari Jumat, atau lomba ajan. Ini harus kita pertandingkan supaya kita tidak hanya buat mental, tetapi buat juga pengetahuan kita tentang keagamaan. Ini harus kita rencanakan ke depan, dan saya sangat support, sangat respon dengan kegiatan-kegiatan kesiswaan. Cuma memang untuk tahun ini karena memang kegiatannya muncul secara tiba-tiba, sehingga untuk ke depan ini yang harus kita rencanakan. Insya Allah kita akan masukkan dalam perencanaan untuk 1 tahun kegiatan atau program sekolah, sehingga semua bisa tercapai. Karena banyak kegiatan sebenarnya yang harus kita lakukan. Insya Allah ke depan juga kita akan melaksanakan kegiatan PMR yang direncanakan oleh Bu Fitri, tetapi kita awali dengan pelantikan dulu. Nah, insya Allah dari kegiatan-kegiatan ini akan muncul potensi-potensi siswa, karena terus terang saya tidak mengharapkan siswa yang pintar setelah lulus tetapi punya kemampuan atau punya akhlak. Karena anak-anak sekalian ini saya yakin dan percaya setelah lulus dari sini yang nautika itu belum tentu ke kapal. Setidaknya ada potensi yang kalian miliki setelah lulus dari sekolah. Karena yang Pak Rudi itu dari sekolah SMK itu memang sudah terlihat potensinya dari segi keagamaan. Alhamdulillah sekarang juga ada potensi di bidang ilmu pengetahuan dan juga ada potensi dalam bidang keagamaan. Begitu juga Pak Iden. Nah, itu yang diharapkan. Setidaknya setelah kalian lulus dari sini, misalnya Reja itu setelah di masyarakat mampu khutbah setiap Jumat. Amin. Cuma itu. Amin. Karena kalian itu dinilai pada saat kalian tampil di sana. Kalian pintar dan tidak pernah tampil di masyarakat, itu hasilnya nol. Makanya kesempatan kalian di sekolah ini untuk mengembangkan potensi. Setelah kalian lulus dan tidak mau lagi kuliah, pasti akan berkembang potensi kalian. Terkecuali kalau memang ada keinginan berorganisasi di masyarakat. Makanya kesempatan sekarang ini tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baik. Diberikan kesempatan untuk memimpin upacara, silakan, harus tunjukkan bahwa saya mampu. Diberikan tugas untuk membaca undang-undang, harus yakin bahwa saya bisa. Diberikan tugas untuk ajan, itu harus diikuti. Karena tidak mudah pegang mic, ya. Karena yang saya ceritakan ini pengalaman saya. Ada yang pegang mic, tetap boleh, ya. Karena tidak biasa, makanya itu yang dibiasakan. Segala sesuatu itu bisa terjadi karena kebiasaan. Anda kalau tidak biasa sampai kapanpun Anda tidak akan berkembang. Jadi saya kira
Ini saja yang perlu kami sampaikan. Insya Allah untuk ke depan bukan cuma LCC yang kita laksanakan, tetapi kita akan melaksanakan sesuatu hal yang lebih meningkat lagi dan itu positif untuk kita semua. Jadi saya kira demikian sambutan dari kami, dan dengan melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan peringatan Maulid dan besar Muhammad SAW 1443 Hijriah tahun 2021 dibuka dengan resmi. Kemudian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tibalah kita pada kegiatan akhir, yakni penutup. Marilah kita tutup seluruh rangkaian acara pembukaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW SMK Taruna Bahari dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita beralih ke rangkaian acara pertama kita, yakni Lomba Cerdas Cermat yang akan dipimpin oleh moderator saya sendiri. Jadi harap bersiap kepada masing-masing regu yang saat ini sudah ada di depan, kiranya bisa mengetes, bisa mencoba belnya masing-masing dari regu A, regu B, regu C. Oke, mantap. Untuk Dewan Juri, oke, untuk Dewan Juri, sebagai perkenalan saya akan memperkenalkan satu persatu Dewan Juri kita pada hari ini. Ada Bapak Rudi Modangku selaku satu-satunya Dewan Juri terganteng. Kemudian yang kedua yaitu Ibu Wirawati Nani Huda. Diharap tepuk tangannya. Dewan Juri ketiga kita yakni Ibu Sri Mahdalena Mahfud Istri. Oke, jadi di babak semifinal ini akan memperebutkan siapa yang nantinya akan berjuang di babak final. Jadi ada dua sesi, yakni yang pertama mohon perhatian kepada peserta karena ini akan saya bacakan aturan mainnya ya. Jadi pada babak pertama ini adalah soal pemerataan dengan ketentuan masing-masing grup maju untuk memilih amplop soal yang ada di depan. Kemudian jumlah soal terdiri dari 10 soal. Soal hanya boleh dijawab oleh juru bicara. Jadi harus dipastikan benar-benar setiap grup itu memiliki juru bicara, dan yang berhak menjawab soal hanya juru bicara. Ketika soal dijawab oleh orang yang bukan juru bicara, maka soal jawabannya dianggap tidak sah. Jadi pendamping kiri dan kanan itu hanya bisa mengisikan soal pada juru bicara. Jadi pada saat pemerataan ini masing-masing itu adalah soal milik kalian. Misalnya regu A, itu seluruh soal 10 nomor itu akan menjadi milik regu A. Itu tidak akan dilempar ke regu B, tidak akan dilempar oleh regu C. Jadi ini adalah babak pengumpulan nilai. Ketika bisa dijawab 10 soal berarti dia sudah mengumpulkan 1000 nilai. Seperti itu kiranya. Paham? Jawaban yang benar bernilai 100 dan salah bernilai 0. Setiap soal mendapatkan waktu 10 detik untuk menjawab soalnya. Paham? Maka kalau sudah paham, maka silakan mengambil soalnya, diutus satu orang pendamping. Silakan. Kemudian diserahkan kepada saya. Serahkan kepada saya.
yang benar nilainya 100 dan jawaban yang salah nilainya 0. Soal tidak akan dilemparkan ke regu lain. Kiranya diberikan semangat dulu kepada teman-teman. Dicoba kembali dalnya. Oke. Soal pertama untuk regu A. Soal pertama untuk regu A. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan memberi keteladanan dalam berakhlak sehingga disebut selesai. Soal kedua, intisari surat Al-Hizb ayat 94 adalah soalnya saya ulang lagi, intisari surat Al-Hajj ayat 94 adalah perintah kepada Nabi Muhammad agar berdakwah secara pas. Soal ketiga, istri keberapakah Aisyah binti Abu Bakar? Langsung jawab, tidak percaya. Ya. Kedua, jawabannya salah. Yang ketiga, istri keberapakah Aisyah binti Abu Bakar? Istri yang ketiga. Pertanyaan nomor 4, salah satu kesukaan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah adalah karena memberi contoh yang baik atau disebut dengan saya ulang sekali lagi, salah satu kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah adalah memberi contoh yang baik atau disebut dengan pas, uswatun hasanah. Kelima, untuk menghindari lebih banyaknya korban penyiksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk hijrah ke kota langsung dijawab, tidak perlu menekan bel. Madinah, benar. Poin 100 untuk regu A. Harap tenang. Poin 100 untuk regu A. Pertanyaan ke-6, kaum muslimin yang berhijrah ke Mekah ke Madinah disebut kaum. Saya ulang lagi, kaum muslimin yang berhijrah ke Mekah ke Madinah disebut kaum. Ya, jawabannya kaum muslimin yang berhijrah ke Mekah ke Madinah disebut kaum. Pas. Jawabannya kaum muhajirin. Soal nomor 7, kaum muslimin Madinah yang menolong kaum muhajirin disebut kaum. Sekali lagi saya ulang soalnya, kaum muslimin yang Madinah yang menolong kaum
Pas, kita beri semangat lagi. Soal ke-8, salah satu asas politik yang diterapkan oleh Rasulullah adalah al-adatul insaniyah, yang artinya salah satu asas politik yang diterapkan oleh Rasulullah adalah al-adatul insaniyah, yang artinya arti dari adatul insaniyah pas, yang artinya pri kemanusiaan. Soal yang ke-9, istri keberapakah Safiyah binti Haid? Kedua, jawabannya salah. Jawabannya adalah ke-9. Dan soal terakhir untuk regu A. Soal terakhir untuk regu A. Soal terakhir untuk regu A. Dalam penyebaran agama Islam, dakwah Rasulullah SAW dibagi menjadi berapa periode? Dalam menyebarkan agama Islam, dakwah Rasulullah SAW dibagi menjadi berapa periode? 2, jawabannya benar. Jadi Ajengnya itu tidak tahu apa-apa tentang soalnya, dia asal sebut. Jadi berapa skor sementara Juli? Jadi untuk regu A, perhatian, untuk regu A pada babak pemerataan ini meraih skor 200. Jadi regu A meraih skor 200. Selanjutnya regu B. Regu B, mohon perhatian kepada regu B. Yang bisa menjawab hanya juru bicara, pendamping kiri kanan hanya bisa membisikkan soal. Jawaban yang benar bernilai 100 dan jawaban yang salah bernilai 0. Beri semangat dulu kepada regu B. Baik, saya mulai soalnya yang pertama. Anak Nabi Muhammad yang nikah dengan Maria Al-Qibtiyah bernama soal nomor 2. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul pada tanggal 17. Ya. Yang pasti mana yang pasti? Dua-dua itu Pak Guru. Bagaimana dengan jawaban juri? Jawabannya saya kunci 17 dan 22. Jawaban yang sebenarnya yakni 17 Ramadan. Silakan untuk dewan juri, kira-kira skornya berapa? Kita kasih berapa? Keputusan diserahkan kepada dewan juri. Jadi keputusan dewan juri, regu B berhak mendapatkan nilai setengah dari 100, yakni 50 untuk jawaban yang setengah benar. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, mohon perhatian. Nuzul
dimiliki suku Quraisy adalah 10 menit dari sekarang, 10 detik dari sekarang. Pas. Soal ke-6, orang Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW terutama adalah Orang yang menantang apa? Quraisy. orang Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad terutama adalah Abu Lahab dan Abu sorry. salah. Jawabannya salah. Pertanyaan nomor 7. Abu Lahab dan Abu Jahal merupakan Anak. Abu Lahab dan Abu Jahal merupakan Keluarga Muhammad. Oke, untuk pertanyaan nomor 3, nomor 7 yang tadi dijawab keluarga Nabi, jawabannya benar adalah paman Nabi. Kiranya itu paman Nabi adalah bagian dari keluarga Nabi. Jadi bagaimana Dewan Juri? Poinnya 100. Kamu cari paman. Bagaimana dari? Jadi berdasarkan keputusan Dewan Juri, Rasul Dewan untuk pertanyaan nomor 7 jawabannya benar namun kurang tepat, maka skor yang diberikan yakni 50. Pertanyaan nomor 8, Abu Jahal membuat sayembara. Siapa yang dapat membunuh Nabi akan diberikan hadiah. Hadiah apakah yang akan diberikan? Hadiah apakah yang akan diberikan oleh Abu Jahal pada sayembara yang siapa saja yang dapat membunuh Nabi? Yang bunuh Nabi itu. Ya. Pas. Selanjutnya pertanyaan nomor 9. Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh kedua orang tua yang dicintainya, yakni Khadijah istrinya, yaitu pada kedua orang yang dicintainya, yakni Khadijah istrinya dan Abu Thalib paman sekaligus pelindung Nabi pada tahun pada tahun berapakah Khadijah istrinya Nabi Muhammad dan Abu Thalib pamannya meninggal? 16. Pas. Soal terakhir untuk Rasul kiranya diberikan semangat dulu. Pada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, umat Islam mendapatkan perintah untuk melaksanakan dua detik lagi. Pas. Waktu yang diberikan kepada Legube
Dua sosok yang membelah dan membersihkan dada Nabi saat berusia 2 tahun adalah dua sosok yang membelah dan membersihkan dada Nabi saat berusia 2 tahun adalah jawabannya benar. Pertanyaan yang ketiga, tanda-tanda kenabian yang terlihat oleh pendeta Nasrani ketika Nabi Muhammad SAW ikut perjalanan berdagang ke Syria bersama pamannya adalah tanda-tanda kenabian yang terlihat oleh pendeta Nasrani ketika Nabi Muhammad ikut perjalanan berdagang ke Syria bersama pamannya adalah tanda-tanda kenabian. Hidup Dian. Pas. Selanjutnya soal 4. Nabi Muhammad pada masa kecilnya dititipkan ke ibu susuan selama 3 tahun. 3 tahun. Jawabannya sebagai rasul, keberapakah Rasulullah? Sebagai rasul, keberapakah Rasulullah Muhammad diutus ke bumi? Sebagai rasul, keberapakah Rasulullah Muhammad diutus ke bumi? Pas. Berapakah soal selanjutnya? Berapakah jumlah nabi yang diutus ke bumi? 12.000. Selanjutnya, siapakah nama nenek Rasulullah dari ibu? Pas. Soal ke-8. Siapakah nama bidan pada kelahiran Rasulullah? Siapa binti Auf? Jawabannya benar. Poin 100 untuk lagu C. Selanjutnya, pertanyaan ke-9. Pada tahun Hijriah, tanggal dan bulan berapakah Rasulullah pertama kali diutus? Pada tahun Hijriah, tanggal dan bulan berapakah Rasulullah pertama kali diutus? Ramadan 2 Hijriah 1624. Salah. 27 Ramadan 13 sebelum Hijriah. Pertanyaan yang terakhir, berikan semangat dulu kepada pertanyaan terakhir untuk babak pemerataan ke lagu C, yakni
Pas Anissa binti Haris adalah saudara sepersiswa Muhammad. Baiklah, untuk regu C kita lihat nilai perolehan untuk regu C. Bagaimana Dewan Juri? Regu C untuk sementara pada babak pertama, babak perebutan berhasil mengumpulkan nilai sebanyak 400. Jadi perhatian berdasarkan keputusan Dewan Juri pada babak pertama, babak pemerataan, regu A berhasil meraih nilai 200, untuk regu B nilainya 100, dan regu C nilainya 400. Jadi untuk sementara yang muncul adalah regu C. Selanjutnya beralih ke sesi kedua, yakni babak perebutan. Itu akan dipandu langsung oleh Ibu Wahyunita Langoro. Kepada Ibu disilakan. Baik, terima kasih. Kita masuk pada babak perebutan. Saya bacakan peraturan untuk babak perebutan. Jumlah soal yang diberikan pada babak ini adalah sebanyak 10 soal. Semua peserta dibolehkan untuk menjawab, baik juru bicara maupun pendamping. Peserta diperbolehkan menjawab setelah dipersilakan oleh juri. Bila menjawab sebelum adanya instruksi, maka nilainya akan dikurangi 100 atau soal dibatalkan. Lanjut, nilai pada babak ini jika benar 100, jika salah minus 100, ya. Jika benar nilainya 100, jika salah maka nilainya akan dikurangi 100. Selanjutnya, jika soal belum selesai dibaca dan peserta menekan bel, tolong tenang penonton. Jika soal belum selesai dibaca dan peserta menekan bel, maka pembacaan soal akan dihentikan dan peserta dipersilakan untuk menjawab. Batas waktu setelah memencet bel adalah 2 detik. Jika melebihi 2 detik tidak menjawab, maka peserta dianggap tidak menjawab dan nilainya akan dikurangi 100. Jadi kalau ragu-ragu, mohon tidak untuk memencet bel, ya, karena di sini nilainya akan dikurangi 100. Soal kali ini saya perbolehkan untuk dilemparkan jika regu yang memencet bel tidak dapat menjawab. Peraturannya adalah jika soal lemparan benar dijawab, maka nilainya 50. Jika salah dikurangi 25. Selanjutnya mohon perhatian, soal hanya dibaca sekali. Juri hanya menerima jawaban yang pertama diucapkan. Selanjutnya, semua peserta harus jujur, sopan, dan menjunjung tinggi sportivitas. Terima kasih. Oke, semua regu tangannya berada di bel, ya. Seluruh anggota regu dapat menjawab. Mohon perhatian untuk menjawab setelah dipersilakan oleh Dewan Juri. Soal nomor 1. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, ditandai dengan menerima wahyu. Wahyu yang diterima terdapat pada Quran surah berapakah? Dewan Juri? Bagaimana Dewan Juri? Diperbaiki kembali?
jawabannya Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bagaimana Dewan Juri? Ya. Jawaban dari mereka adalah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ya, benar. Oke, silakan bersiap. Nomor 2. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki gelar Al-Amin yang artinya. Baik, silakan produksi. Dapat dipercaya. Dewan Juri, Dewan Kabel, Dewan Juri, benar. Skornya 100. Siap-siap. Nomor 3. Sejak kecil Nabi Muhammad memiliki sifat kasih sayang, dibuktikan dengan kegiatan mengembala kambing. Skornya 100. Soal nomor 4. Sebelum Islam datang, masyarakat Makkah berada dalam kondisi jahiliyah. Berikut yang bukan merupakan gambaran masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam di Makkah adalah berkunci. Menjunjung tinggi agama yang dibawa Nabi Ibrahim. Hidup KPM. Ya, jawab. Skornya 100. Baik, silakan memberikan semangat untuk ketiga. Berikan semangat kepada kedua. Semangat untuk kedua. Semangat untuk kedua. Baik, terima kasih. Kita masuk pada soal nomor 5. Silakan bersiap. Apakah baik, saya ulang kembali. Nomor 5. Apakah yang menyebabkan keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Cepet aja. Sofian dulu. Pertanyaan hanya dibacakan 1 kali. Dewan Juri, selesai? Dilemparkan. Tidak mengerti. Silakan menekan bel untuk yang tahu. Hati-hati menjawab. Oke, Pak. Kurangi. Tidak ada yang bisa menjawab. Karena kepribadian Nabi yang mulia, jujur, amanah, ramah, percaya diri dan menyamakan pelayanan kepada pembeli. Baik, berikan semangat kepada Hati-hati ya, menjawab. kita masuk pada pertanyaan ke-6. Silakan bersiap. Di manakah ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal? Oke, dicek. Di desa Abu. Hidup. 100 untuk
Muhammad berasal dari kata Dewan juri, regu C. Silakan regu C. Ahmad. Poinnya 100. Pertanyaan untuk nomor 8. Substansi dakwah Rasulullah di Mekah adalah pertanyaannya hanya sekali. Selesai. Diberikan kesempatan. Bagaimana dengan juri? Dibaca kembali soalnya. Substansi dakwah Rasulullah di Mekah adalah Mana senyum nyurinya? ya selesai. Memperbaiki akhlak masyarakat. Takutnya baca ceritanya. Lanjut pertanyaan nomor 9. Didengar baik-baik untuk tiap regu. Mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad dinamakan tahun gajah? Dewan juri, regu B, silakan regu B. Perang. Tahun berapa itu? Itu tahun berapa itu? Salah. Ya, ya. Kenapa disebut tahun berapa? Selesai. Lempar, lempar. Dilempar. Yang dulu itu. Dilempar. Pertanyaannya dilempar. Silakan regu C. Gopian tuh. Iya. Oke, pas. Selesai. Karena pada tahun kelahiran Nabi Muhammad terjadi peristiwa percobaan penghancuran Ka'bah oleh pasukan bergajah. Ya. Oke, dewan juri, bagaimana skor untuk regu B? Oke, regu dikurangi 100. Dikurangi 100. Baik, saya terangkan kembali. Poin pada babak rebutan jika benar 100, jika salah minus 100. Nilai yang dilemparkan jika benar adalah 50 dan salah minus 25. Saya rasa cukup jelas. Bagaimana dengan regu C? Dewan juri dikurangi 25, ya. Ada. Soal rebutan yang terakhir. Siap-siap. Kapankah ayah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia? Oke, regu C. Silakan. Nabi Muhammad di dalam kandungan ibunya. Ya, benar sekali. Tenang, sambil menunggu dewan juri mereka menilai. Ya, saya informasikan kepada kelompok 2 yang berada di kelas 12 untuk bersiap-siap.
Tidak ada bel ya untuk soal pemerataan. Berikan semangat dulu. Soal pertama untuk regu A. Soal pertama untuk regu A. Jika dijawab benar maka nilainya 100. Jika tidak nilainya 0. Yang berhak menjawab yakni hanya juru bicara. Pendamping kiri dan pendamping kanan hanya berhak untuk membisikkan jawaban kepada juru bicara. Paham? Soal pertama. Apakah yang menjadi acuan Rasulullah pada saat beliau memilih tempat tinggal di Madinah? Unta beliau. Yang benar, unta beliau. Soal kedua, dimulainya 1 Muharram dirumuskan atas Perjalanan Rasulullah hijrah ke Madinah. Pertanyaan ketiga, mohon perhatian, tenang, penonton tenang. Siapakah as-sabiqunal awwalun dari golongan anak? Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan keempat. Di manakah letak makam Rasulullah? Di Madinah, di Masjidil Haram Madinah. Oh, astagfirullah. Pas. Jawaban yang benar yakni Masjid Nabawi Madinah. Bagaimana dengan salah? Ini disebut masjid salah. Masjid Muharram tadi. Salah? Salah? Jawabannya salah? No untuk skor. Pertanyaan yang kelima, siapakah raja yang bertempur menyerang Ka'bah di saat Rasulullah lahir? Raja Abraham. Benar? Siapakah nama paman Nabi yang sampai meninggal belum masuk Islam? Abu Thalib. Benar? Pertanyaan yang ketujuh. Apa pengertian singkat dari dakwah? Mengajarkan tauhid. Di Hidup santri. pas. Jawabannya pas. Pas. Jawabannya menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman. Pertanyaan yang kedelapan. Dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, majalah, internet, koran dan tulisan-tulisan jenis dakwah dari. Pas. Jawabannya dakwah bil tadwin. Soal ke-9, dasar dakwah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 sampai 110. Hidup santri. benar. Al-Imran ayat 104 dan 110. Jangan santri. Pertanyaan terakhir, kiranya diberikan semangat dulu pada guru. Dasar dari retorika dakwah dalam Al-Quran tertuang dalam surah Al-Hijr. Dasar dari retorika dakwah dalam Al-Quran tertuang dalam surah
Nama yang menyusui Nabi Muhammad SAW adalah Suwaibah Aslamiyah dan diganti oleh Halimah Asadiyah. benar. Soal kedua, kakek Nabi Muhammad SAW adalah Abdul Muttalib. benar. Soal ketiga, pertempuran Uhud terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah pertempuran Badar. Tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah benar. Pertanyaan keempat, nama paman yang mengasuh Nabi Muhammad SAW adalah benar. Nabi Muhammad dikenal sebagai anak yang jujur sehingga disebut Al-Amin. benar. Seorang pendeta melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad, menyarankan kepada Abu Talib untuk kembali ke Mekah. Pendeta tersebut bernama Muhammad itu pamannya berartinya pada masa itu Muhammad berusia Panas tahun. benar. Kemudian soal selanjutnya,
terakhir, Rasulullah SAW memulai untuk berdakwah. Sasaran dakwah Rasulullah SAW awalnya adalah pas. Pertanyaan nomor 8, materi yang disampaikan dalam dakwah Nabi Muhammad SAW selama di Mekah langsung terfokus kepada intisarinya, yaitu Pas. akhlak, salah, tauhidullah. Jawabannya alhamdulillah. Berikan semangat dulu kepada pertanyaan nomor 9. Masyarakat Mekah pada waktu itu sedang dilanda berbagai krisis, dan yang paling menonjol adalah krisis pas. Yang paling menonjol adalah krisis moral. Pertanyaan terakhir, berikan semangat kepada orang Indonesia. Suri teladan yang baik disebut juga suri teladan yang baik disebut juga jawabannya adalah uswatun hasanah. Jadi pada babak pertama, babak pemerataan, Regu C berhasil mengumpulkan nilai sebanyak 200. Jadi untuk sementara Regu B unggul dengan